Durung dipoto kayak ini mas, durung dipoto kayak ini. Oh iya. Sudah? Silakan teman-teman untuk mengeditnya, teman-teman klik kanan, kemudian edit. Di situ akan muncul model banjir yang baru. Sorry, ini dataku malah tak lost kabeh. Oke. Sudah, teman-teman? Halaman model banjir kosong. Oke, kita ngikuti langkah pertama. Kita masukkan dulu data sumbernya. Caranya, ini tinggal ditarik aja ke sini. Ada dua ya. Ada batas das garang UTM sama Fabdem Mozaik 30. Kemudian langkah kedua kita perlu klip nih. Klip. Aku agak lupa pakai. Jadi kita ekstrak by mass kalau ini. Kita ekstrak si demnya ini menjadi sesuai dengan batas dasnya. Oke. Pakai toolsnya apa? Ekstrak by mass. Teman-teman ketemu nggak? Ini loh tulisannya. Terus masukinnya ke model, tahu? Oke, ya udah. Ketemu belum? Ini kok cendek banget ya? Oke. Absen dulu. Ekstrak biomasa dimasukin ke model. Sudah? Ya udah. Geser aja. Nah, ini. Tinggal geser-geser ya, teman-teman. Nah, sekarang ekstrak biomass silahkan caranya ngedit ini tinggal di klik 2 kali aja ekstrak biomass. Inputnya berarti Fabdem 30. Ingat ini ada dua logo. Pertama adalah yang ada recycle, ada yang ini. Kalau yang recycle ini adalah layer yang ada di dalam model. Kalau yang ini adalah layer yang ada di dalam table of content. Usahakan memilih ketika sudah dalam model ini milih yang ada di recycle. Terus input layer masknya pilih yang batas das. Ya, sama. Karena dia yang ada di dalam model. Sudah? Tinggal teman-teman setting output rasternya. Ini kita mau simpen di mana? Teman-teman bikin folder baru aja ya, proses gitu. Nanti filenya di situ akan di-replace terus-terusan. Pertama kita bisa pakai dem clip. Datif, jangan lupa. Oke, kalau udah tinggal di oke. Sudah? Kalau teman-teman pengen tahu hasilnya, teman-teman bisa di running sekarang. Jadi gini, nanti setiap satu
tools teman-teman bisa running sebenarnya. Misal kayak gini, ini udah jadi ya. Teman-teman pengen tahu ini hasilnya kayak gimana, teman-teman tinggal klik kanan run. Nah, nanti di dalam tool hasilnya ini yang hijau ini akan ada bayangan. Artinya kalau ada bayangan berarti ada datanya. Oke. Tapi belum dimunculkan di sini. Caranya munculkan gimana? Tinggal klik kanan add to display. Nah, ini hasilnya. Gitu. Nah, kalau hapus add to display-nya di uncheck, nanti hilang. Nah, jangan lupa setiap nambah satu langkah teman-teman save. Ada gambar disket nah? Jangan lupa di save. Ada yang sudah berpengalaman digit banyak tiba-tiba lupa di save? Oh iya udah. Ya sudah. Sakitnya kan kayak gitu ya. Ya. Nggak bisa runningnya karena ada ini. Saya presensi ya. Oh iya. Lutfi. Suci. Febi. Kartika. Muhammad Islahul. Sekali lagi ya, Muhammad Islahul. Afi. Rahayu. Sahrul. Rafa. Sabla. Sulis. Tria. Jaka. Arif. Yusuf. Sofian. Agustina. Anissa. Dia. Putri. Tias. Toyibah. Wisma. Raffi. Areza. Wanudia. Imroati. Aisyah. Arno. Siti Nur Jasmine. Tufail. Asma. Eni. Aesa. Restu. Aditya. Putri. Dwi. Putri Dwi Nuring Utami. Robica. Putri Bayu. Dwi Mustika. Bagas. Arifa. Sally. Oh iya. Udah di sistem tuh mas. Nah, oke. Enak. Modelnya rekap. Kayaknya mintanya per minggu di uploadnya. Oke, baik. Modelnya paling tinggal screenshot. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, yang penting ada. Soalnya per universitas sebenarnya beda-beda loh mas. Sudah sampai
Klip aman? Oke. Sudah di running belum? Hah? Aman ya? Nah, selanjutnya teman-teman, langkah kedua. Mas ini sampai jam berapa? Kurangnya 12.30 boleh nggak apa-apa, maksudnya ini udah ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang teman-teman, ekstrak biomass ini kan baru belum masuk proses ya. Maaf. Ini baru dapat yang ini, identifikasi cakupan wilayah. Nah, kalau di modul teman-teman kita perlu langkah pertama adalah pip remove. Pip remove itu fungsinya adalah memperbaiki nilai DEM yang dianggap keliru. Jadi DEM itu kadang-kadang teman-teman ada 1 piksel yang tiba-tiba dalam gitu. Itu kan karena kesalahan dari rekaman radarnya toh. Nah, pip remove menghilangkan itu karena untuk proses hidrologi biasanya itu akan mengubah alur, nanti flow akumulasinya juga akan error gitu. Makanya kita langkah pertama kita lakukan pip remove dulu. Silakan cari pip remove itu ada di Taudem Basic Grid Analysis. Kemudian di situ ada pip remove. Tinggal ditarik saja. Nah, silakan pip remove-nya kita inputkan dari DemClip. Oke. Sudah? Nah, di sini yang lain dibiarkan saja. Kecuali output pip remove-nya silahkan teman-teman simpan. Biasanya dia otomatis nyimpannya ke dalam folder yang tadi sih. Kayak ini, proses UNES, proses DemClip file. Apakah sudah benar, teman-teman? Nah, kalau udah benar nggak usah diganti. Kita klik OK saja. Wah, ini. Udah? Dia biasanya udah membuatkan nama filenya sekaligus. DemClip file.tif. Sudah? Nggak apa-apa, wis rasakan bebas sekarang ngambil apa. Bebas. Sudah ketemu? Nah, tinggal teman-teman klik OK. Biasanya secara kasat mata, secara ini kita nggak bisa lihat perbedaannya, tapi secara data nanti kelihatan lebih rapi sebenarnya. Kalau kita cek benar-benar dalam banget. Jangan lupa setiap ini kita save dulu. Mau di-run? Nggak apa, langsung di-run aja. Masa sih? Oh, coba lihat.
Bayarnya berapa? Ekstensinya silakan diaktifkan, sudah belum? Ekstensinya ArcGIS yang di sini customize ekstensi ini udah dicentang semua. Ada di customize ekstensi. Ekstensi paling atas. Sorry, customize. Ya nggak bisa. Versi ArcGIS-nya berapa? Oh iya. Kan mesti krek-krekannya pasti nggak ada ininya, nggak ada analisnya. yang berhasil Pira? Iya biasanya di bawah 10.8 lebih aman. Ada yang 10.8 tapi sukses. Itu berarti masternya beda dewe biasanya. Apa? Oh, ekstensinya wis diuripke urung? Ekstensi yang tadi. Ini nih. Dicentangi dulu. Coba teman-teman running. Jangan-jangan masternya sudah ekstensinya wah ini sebentar. Berarti pakai master ya? Salah. Anu maksudnya waktu install data sama
Oke, teman-teman, yang ekstensinya setelah diaktifkan, jangan lupa aksesnya dimatikan dulu, habis itu buka lagi. Semoga bisa. Silakan. Yang berhasil berarti udah aman. Iya. Waktu install pasti nggak ekstensinya diaktifkan dulu. Enggak, sebenarnya ini ekstensi ini loh. Ini sebenarnya kalau setelah install biasanya kalau pakai untuk network analysis dan lain-lain kan ini harus aktif ya. Gak apa-apa. Apa? Iya itu bukan ya mas, bukan model builder. Pythonnya nggak jalan bisa. Kadang-kadang. Udah? Ini masalah langkah pertama ini harus beres dulu. Selanjutnya pasti aman. Ini juga. Tadi yang gagal udah di restart, dirakit. Apa masih gagal? Masih merah. Ini biasanya menentukan artisnya mau diinstal ulang atau enggak. Iya. Bisa pertemuan ketiga kita pakainya Gigis ya. Udah ada yang install kan? Iya. Belum. Gak apa, duduk. 5 mungkin ya? Oh 5, iya benar. Oh, 5 dari saya. Jangan kelima. Oh iya. Pertemuan kelima. Boleh lanjut? Yang tadi gagal udah? Belum. Baik butuh di restart. Sudah, lanjut ke tools berikutnya. Yuk lanjut yuk. Fokus yuk. Udah 12.30 ya tadi. Mark atau sore? Oke, lanjut kedua, processing yang kedua itu pakai D8 flow direction. D8 flow direction adalah untuk ngecek arah alir. Jadi gini, setiap pixel itu akan dia dihitung arah alirannya kemana saja. Nah di sini kenapa D8 adalah 8 mata angin. Jadi arahnya nanti akan kelihatan. Arah alirannya mau kemana. Caranya silahkan teman-teman masukkan. Di sini ada D8 flow direction. Nah outputnya ada dua. D8 slope grid sama flow direction. Nanti yang kita butuhkan sebenarnya output flow directionnya. Sudah di input? D8 flow directionnya silahkan diklik 2 kali. Kemudian pit fill elevation gridnya kita pilih yang DM grid file yang sudah terkoreksi di remote. Oke. Sambil buka di modulnya ini. Siapa tahu ada yang kelewat berarti ini.
Udah ada semua per langkah. Sudah? Tinggal kita klik OK. Sudah? Teman-teman jangan lupa di save ya. 8. Ini hasilnya ini. Jadi teman-teman bisa tahu ketika di modeler ini kan ketika kita proses data apa itu dipakai untuk proses yang apa. Gitu. Silakan di running lagi. Harusnya kalau pit remove aman, flow direction juga aman. Sudah. Harusnya aman lah, ini cuma ini doang. Nah, lanjut 2. Hasilnya tadi. Ya oke aja. Nah, nanti datanya kalau yang di klip P ini kan kelihatan ya. Ada alirannya. Nah, ini kan kelihatan. Mulai kelihatan alirannya. Yang dipakai nanti ini add to display itu untuk ngecek aja. Sebenarnya nggak, kalau teman-teman udah yakin bener sih nggak perlu dicek, nggak apa-apa. Waduh, yakin. Tapi teman-teman setiap proses sebenarnya harusnya dicek. Ketika udah bener gitu. Oh iya Pak. Oke, sudah. Nah, sekarang kita pakai yang D8 contribution area. Di sini kenapa kita pakai D8 contribution area? Karena di proses itu kita setelah tahu arah alirannya, kita harus menghitung kontribusinya. Jadi numpuknya seberapa banyak di situ. Nah, di sini sumbernya berarti kalau dihitung kontribusinya berarti dilihatnya dari dem clip P, artinya dia arahnya di mana. Kalau teman-teman lihat di sini kan ini ada 8. Kenapa kok nilainya 1 sampai 8? Ini kan sebenarnya 8 mata angin. Jadi ini sebenarnya setiap nilai ini arahnya kemana sih kemiringannya. Nanti dia ngalirnya kemana. Nah, yang D8 contribution area ini fungsinya untuk ngecek dia ngumpulnya di mana. Ngumpulnya di mana. Ngumpulnya jauh banget ya. Nah, ini silahkan pilih inputnya berarti yang klip P. Ya. Iya, klip PP. Terus di sini mungkin kalau di modul udah tak edit atau belum ya? Di sini itu ada tak tulisnya kan hilangkan centang. Kalau di modulnya di BNPB dia dicentang, ini kita jangan uncek aja. Sudah? Tinggal diklik OK. Ya. Nah, teman-teman kalau misalnya bentuknya kok ngene iki, cara ini loh, arahnya kok elik toh. Teman-teman bisa klik ini otomatis auto layout dan klik biar dia lurus kanan. Oke, jangan lupa di save ya. Silakan di running. Lah belum di save mati. Kalau belum di save mati ya, udah. Apanya? Save aja. Gak apa-apa. Yang terakhir toh. Sudah, teman-teman? Silakan teman-teman running.
Nah, teman-teman, nanti keluarannya adalah Demclip A8. Nah, di sini teman-teman lihat ada jaringan sungai itu. Kelihatan ya? Ini adalah alirannya, dia akan mengumpul di sini. Kalau teman-teman zoom lebih dalam lagi, nanti akan semakin terlihat ada jaringan alir. Nah, ini. Semakin terang itu berarti semakin banyak dia ngumpulnya. Lanjut. Ya harap langsung ngebut iki Mas. Kelihatan. Oke. Kita sih. Nanti model boy. Yuk, sampai selesai yuk. Masih panjang sih. Nah, pertama, kemudian kita kan udah dapat ini aliran. Kita itu sudah sampai ke decontribution area ya. Kita harus ngecek streamnya. Stream itu aliran sungainya. Udah kelihatan tuh tadi sungainya, tapi kan belum kita tentukan sungainya berapa, di mana aja gitu. Kemudian dari situ kita ngecek watersetnya, das kecil-kecilnya nanti kita cek. Pertama untuk kita dapatkan alirannya kita perlu raster kalkulator. Jadi di sini rumusnya adalah ketika Demnasclip 48 ini lebih besar dari 1000, artinya dia mengumpulkan 1000 piksel. 1000 piksel dari atasnya berarti kan dia kayak kumpulkan dari area 1000 piksel 30 kali 30 kali 1000, areanya segitu, dia akan menjadi satu jaringan sungai. Jadi ketika ada hujan yang sama dia jadi satu sungai. Diubah menjadi satu sungai. Gitu. Ini ya, nilai threshold 1000 itu threshold ya. Nah, Atas jumlah minimum sebuah akumulasi aliran. Itu relatif banget. Jadi setiap das, setiap sungai, setiap ruang kebencanaan itu mempunyai nilai yang beda-beda. Idealnya hanya bisa dicek menggunakan data historis atau riset analisis statistik seperti itu. Tapi karena kita praktikum, kita kasih contoh yang sesuai dengan konteks. Dan sekarang ya Mas. Ya, ada sekarang. Sekarang yang kita pakai angka yang sudah diperoleh dari Pak Fajar, nilai yang cukup andal untuk wilayah Gitu, 1000. Seperti itu, ya. Dapat Ya. angkanya Mas? Nah, sementara biasanya kita thresholdnya pertama 1000. Nanti ketika teman-teman dapat rasternya, teman-teman sebenarnya harus punya data sungai RBI yang 50K. Nanti ketika dibandingkan akan seperti ini. Ketika sudah mendekati si data RBI-nya, teman-teman thresholdnya cukup segitu. Misal ternyata jaringan sungainya kurang banyak nih, berarti thresholdnya turunkan lagi. Tapi ketika jaringan sungainya terlalu banyak, dinaikkan lagi thresholdnya. Jadi gitu. Teman-teman harus cek juga, jadi punya data RBI yang 50K, terus hasil ekstraksinya itu ya ini. Ketika teman-teman kalkulasi ini, teman-teman cek hasilnya sama RBI. Cuman sementara karena kita belum ada RBI-nya, kita pakai aja yang 1000 dulu. Nanti teman-teman ketika besok mau diolah bisa thresholdnya digeser-geser. Gitu ya. Oke, silakan teman-teman masukkan tools dulu satu. Namanya apa? Calculate raster kalkulator. Ketemu nggak? Spatial analysis tool raster kalkulator. Ya, ketemu? Map algebra. Ketemu? Silakan ditarik. Ini sebenarnya aku cuma benar-benar ngikutin dari ininya ya, modul ya. Jadi seandainya nanti teman-teman
ketinggalan bisa iki. Itu modul. Nah, rumusnya, teman-teman ketika membaca ini bisa dipahami rumusnya nggak? Jadi gini, kon itu kalau di dalam ini pakai bahasanya apa? Ya, kondisional. Ini nggak tahu nak kalkulatnya si Arjis ini pakai bahasa apa. Yang jelas kon itu kondisional benar. If kalau di Excel, kalau di program lain pakai if juga. Jadi di sini sebenarnya dia cuma perintah sederhana, kondisional. Ketika Damnas Clip 48 ini lebih besar daripada nilainya lebih besar daripada 1000, maka dia dianggap 1. Artinya nanti dia akan diganti nilainya menjadi 1. Gitu. Jadi nanti akan muncul satu raster yang nilainya 1 itu berarti dia lebih dari 1000. Nilainya lebih dari 1000 gitu. Kita bikin rumus sederhana di map algebranya, raster kalkulatornya. Silahkan caranya ini, kon ini diklik 2 kali. Kon kita dapat yang apa tadi? Klip. Oh, ini klip PAD8. Lebih besar sama dengan lebih besar apa lebih besar, Pak? Besar sama dengan lebih besar saja. Lebih besar 1000 nanti diubah jadi 1. Sudah? Rumusnya? Oke, iya. Nanti tinggal di save aja. Ini. Sudah? Sebenarnya kan berbukan enggak? Oh, Jogjanya lewat Solo nih. Bukannya lu halus lewat gitu. lewat Solo, walak banget. Iya sih. Solo. Sudah, teman-teman? Sudah, tinggal kita klik OK. Coba teman-teman running. Save-nya silakan dinamai demclipPad_src gitu aja nggak apa. Teman-teman add to display. Nah, ini adalah jaringan sungainya. Kan udah dapat ya? Jadi kalau semakin kecil nilainya, orde sungainya semakin banyak. Ya, kita coba ya. Misal nilainya tak kecilkan lagi. Mungkin di 50 nanti langsung kayak rambut gitu. 500 aja deh. Tak running ya. Nah, nanti akan muncul orde sungai yang tadinya nggak kelihatan. Gitu. Misal kecil lagi 50. Jadi bahasa sederhananya itu sekecil apa sungai atau apa aliran yang ingin Anda anggap sungai. Ya. Nah, ini akan semakin banyak toh. Aliran. Nah, ini ada yang problem ini kayaknya. Batas das sekarang itu ternyata tidak sepenuhnya benar dari Kan ya, lemahnya matriks D8 itu dia lemah di daerah yang landai. Memang dari awal penyakitnya.
Ih. Sudah? Lanjut. Yuk, nanti modulnya enak banget lagi. Dikit lagi, masih. Kita masuk ke grup ya. Iya. Nanti kalau mau ada pertanyaan, coba di rumah pertanyaan langsung grup sama Pak. Jabri boleh. Boleh. Kalau pengen konsultasi main ke Jogja. Iya. Diajak ngopi. Ketok. Kalau main data raster itu biasanya ekstensi penting ya, .tif, .jpg gitu ya. Itu kadang-kadang nggak dikasih extension itu dia nggak mau keluar resultnya. Sambil belajar bikin model builder ya. Aku ada PC khusus di rumah yang buat manjer kayak gitu. Khusus. Karena bisa seminggu 2 minggu nggak mati itu tadi. Saya sudah pernah proses CA, solusinya sudah detail, variabelnya sudah banyak. 5 hari ya, Pak. Jadi tutorialnya apa? Itu dari YouTube ya. Tapi itu kan yang pendek ya, ringkas. Kalau yang agak kompleks sedikit bisa lama.
nggak boleh putus. Ya kelas ini, kalau selesai sebenarnya. Jangan. Ini minggu ini kelas ada udah belajar ranking. Kemarin belajar keluar. Oke. Masih mau dilanjut atau mau teman-teman coba sendiri? Oh sampai selesai. Ini kan ada lagi ya? Oh ya wes. Hah? Oke berarti. Siapanya gitu kan? Siap. Kita sampai mana tadi? Oh ya, kita bikin waterset ya. Silahkan ambil yang stream rich and waterset di stream network analysis. Ketemu Taudem stream network analysis. Stream rich and waterset. Langsung oke. Ketemu? Apa lagi mas? Sak lembar. Oh anu. Sampai pipa ya. Berarti kan ini tutu. Oh, aku gampang kita ganti nih. Ini berarti sih. Satu page. Oh iya, vertikal ini. Bisa. Ini berarti kan ini nggon aku nganu ta? Sing hari ini. Nanti terserah lah mau tukeran sama Pak Mansur monggo. Misalnya ini digabung berarti mas? Ini yang kelasku tadi. Iya. Yang ini berarti Pak Mansur. Oh iya. Tukeran aja lah. Oh berarti. Saya kira udah jelek ya. Satunya covernya atas. Pakai ini mas, pakai di image ini aja. Oh, di save web wae mas. Di save web wae. Gua kan aku lagi ngedit udah enak. Ya enggak apa sih di image ya apa foto wae. Foto ya. Dipun sampun. Nggih. Sorry, kenapa so jauhan yang saya miss itu? Stream reach and waterset udah masuk ya. Silakan stream reach and watersetnya dibuka. Kita cukup nginput. Ini aku agak lupa. Jadi aku buka catatan. Banyak soalnya. Di sini ada Demnas clip file. Terus kayaknya minggu itu. Oke. Ini udah. Nah, biasanya SRC ini, yang ini input stream raster ini teman-teman pilih yang demclipPad yang ini hasil raster kalkulator ini. Biasanya namanya agak berbeda, teman-teman bisa sesuaikan. Ini stream reach and waterset.
Oh, input stream rasternya ini nih, hasil dari dem CleanPad 8, raster kalkulator, kemudian ada CleanPad SRC yang tadi dibagi yang lebih dari 1000 tadi loh. Teman-teman namanya apa? Sama? Oh ya udah, berarti tinggal dipilih aja. Sudah? Coba diklik OK. Biar rapi ini kayaknya tak bikin gini aja deh. Klik PP. Klik PP. Cek. Ini ya berarti, ikut ini ya. Ketemu dong? Iya, otomatis. Tapi mendingan kita milih aja ya. D8 itu yang clip PP, D8 drainage area itu yang dem clip 48, tim ini yang SRC. Biar nggak nambah variabel. Iya. Bisa dirapikan sih. Tinggal ini ya nih, diklik satu ini loh. Auto layout nih. Ya. Sini udah aman? Coba teman-teman running. Tiran. Aman lah. Misalnya page remove aman, ke belakang aman. Oke. Nah, hasilnya di sini teman-teman ada di sini ada SHP, dem CleanPad SHP ini kalau kita add to display dia sebenarnya adalah jaringan sungainya. Hah? Apanya? Diganti yang pakai tanpa pakai 2. Sorry. Ini nih. Ini kan kalau ada dalam kurung 2 toh. Nah, nggak mau toh jadi yang nomor 2. Pilih yang 1. Silakan dipilih satu-satu, pilih yang tanpa ada angka 2-nya. Di Bali nggak ada yang mau bocorin. Sudah? 3 teman-teman oke. Nah ini mungkin teman-teman nanti akan ketika ini di rerun nanti akan bermasalah. Nah ini masalahnya kenapa? Karena dia tidak bisa maybe lock another application. Jadi yang SHP ini nggak bisa di replace. Caranya teman-teman masuk ke ArcCatalog, cukup teman-teman delete saja yang SHP-nya. Jadi ini
di folder proses di sini kan ada SHP demclip clipnet SHP toh. Silakan teman-teman delete aja. Ketika pengen ngeriran itu di katalog SHP clipnet SHP baru teman-teman running lagi. Iya tak? Cuma masalahnya karena dia kekunci di dibuka di sini tak, dia nggak mau replace raster. Sudah? Bisa dijalan lagi. Bentar. Sudah, clipetnya udah ya. Sekarang kita geser ke, nah kita sebenarnya sudah proses sampai ke, bentar, HR mana? Dewan. Nah teman-teman kita sebenarnya udah sampai proses ini, yang tahu dem udah beres. Nah kita dari sini kita akan proses ke HR dan H. Bedanya apa? HR ini untuk bawahnya, float indexnya yang bawah. Kemudian yang H ini ketinggian apa ya? Airnya, water depth-nya nanti untuk proses kita lihat kedalaman airnya seberapa banyak, seberapa tinggi, berapa meter. Nah prosesnya, sebentar, mana PDF? Kita pakai raster kalkulator lagi. Pakai zona statistik teman-teman. Wah, penting itu. Raster kalkulator. Jadi kita akan menghitung masing-masing subzonanya itu. Ini ya ada rumusnya ya. Dia akan hitung. Bentar, aku agak lupa. Per 10.000 per 1 juta. Oh ini skala hidrolika. Ikuti aja deh. Silakan teman-teman copy rumusnya. Copy aja sintaks statistik. Nanti kita sesuaikan satu-satu. Select text zonal statistik ini. Ketik juga boleh. Kita buat ini ya, pakai raster kalkulator ya. Demnas clip pet 8 diganti Demnas clip. Kita namanya apa? Kita hitung HR-nya, kemudian yang sudah raster kalkulator ini. Atau ditulis teman-teman.
Nah, seperti ini. Oh, tak isi grup aja deh. Udah paling enak. Apanya? Masih bisa diubah. Ini yang mana sih? Kelas 10 ya? Oh ya. Sudah di grup. Jadi nih, jurnal statistik itu dia enak grafiknya enak ya. Dia maksimum. Sebentar tak cariin ada ininya. Kalau nggak ada gambarnya rada susah. Ada di grup? Hah? Oh gagal. Bentar. Orang yang penjelasannya sih maksimum. Zonasi. Gagalnya di saya nanti sampai rumah dicoba semua. Oh, oke. Coba semua. Karena di depan udah ganti tema. Oh, yang PP. Oke. Ada outfit yang udah jadi gak? Hah? Ada outfit yang udah jadi gak? Ada. Mau coba ngeditnya kayaknya lebih susah ngedit punya aku deh kayaknya. Udah tak custom Python nih. Mau dipakai buat contoh. Dicoba dulu aja. Nanti kalau misalnya Hah? Udah install ulang? Udah install ulang?
Waduh. Ya bisa mana sih? Mas, itu Mac Mas aja. Emang refresh langsung. Oke. Ya reset. Oh, pastian sih. Oke, mau di apa? Dikumpul Responsi ada. Responsi ini Pak. Nanti. nanti ini hasilnya ini nanti berkaitan dengan yang di materi selanjutnya aku. Jadi nanti di materi selanjutnya kita akan coba lihat distribusi penduduk. Nanti teman-teman akan belajar tentang open building. GE udah pernah toh? Google Ads Engine. Oke. Ya nggak apa-apa. Punya akun, yang penting punya akun. Nanti Google Ads Engine kita ngambil data sebaran bangunan. Nanti dari bangunan itu kita kan punya dalam satu kecamatan, satu desa itu punya jumlah penduduk. Gimana angka jumlah penduduk ini kita konversi dalam bentuk spasial, sebarannya di mana aja, lokasinya di mana, orangnya berapa. Nanti dari bahaya banjir tadi kita coba overlay di situ. Kita kira-kira di desa A misal itu yang kena berapa orang. Di bahaya tinggi berapa orang, rendah berapa orang, sedang berapa orang. Nanti kita bisa modelkan di situ. Yang tadi benar kapasitas vulnerability tadi dihitung dari situ. Gitu ya. Jadi kalau bisa ini masih ada 2 minggu ya Mas. Teman-teman. Nanti kalau ada susah di grup WhatsApp aja. Gitu teman-teman. Kayaknya ini ada 2 minggu, nanti dicoba praktekkan, nanti tanya lagi di WhatsApp group. Minggu depan tetap ada kuliah, tapi praktisnya dari BPN. Fokusnya ke pemetaan persen rumah-rumah. Nanti ya ada praktek lagi, nanti harus dicoba lagi. Ya ini tak stop. Tahan.